Nah, sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan, ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Walau pihak UGM yang menerbitkan ijazah sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Walau pihak Puslap 4 Polri melalui Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Tetap saja si Amin Rais dan kroninya tidak percaya bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Maklumlah mereka memang mengalami gangguan jiwa. Mereka ini sebenarnya bukan orang bodoh, latar belakang pendidikan mereka juga tinggi. Bahkan beberapa di antara mereka sudah menyandang gelar profesor. Lalu kenapa mereka bertindak seolah-olah mereka adalah orang bodoh yang tidak bisa berpikir dengan jernih? Alasannya macam-macam. Ada yang karena sakit hati, ada yang karena alasan uang, sebagian lagi karena alasan kekuasaan. Dan ada pula yang campuran di antara ketiga alasan tersebut. Coba kalian cermati dengan baik argumentasinya. Kelompok yang pertama terdiri dari orang-orang yang dipecat dari jabatannya di masa pemerintahan Jokowi. Alasan pemecatan mereka bisa macam-macam, tapi mayoritas karena dinilai tidak bisa bekerja. Kelompok kedua adalah pihak-pihak yang merasa sakit hati karena organisasinya dikebiri di masa pemerintahan Jokowi. Padahal selama masa pemerintahan presiden, sebelumnya mereka bisa melakukan kegiatannya dengan bebas merdeka. Kelompok selanjutnya adalah para pihak yang lahan usahanya secara tidak langsung telah diberangus oleh Jokowi. Kelompok ini terdiri dari para bohir dalam negeri dan juga pihak asing, terutama yang berasal dari negara Amerika dan Uni Eropa. Mereka marah dengan Jokowi karena operasional usahanya terganggu dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Gimana guys, kalian sekarang sudah paham kan mengenai penyebab Jokowi terus diburu oleh mereka? Harapan mereka, jika Jokowi bisa dibuktikan bersalah, maka seluruh kebijakan yang dikeluarkan semasa pemerintahan Jokowi bisa digugurkan. Selain itu, sasaran mereka selanjutnya adalah pemerintahan Prabowo Gibran yang didukung penuh oleh Jokowi. Jika Jokowi berhasil dijatuhkan, maka misi untuk memakzulkan Gibran akan menjadi jauh lebih mudah. Tujuan mereka memakzulkan Gibran tidak lain adalah untuk membuat negara ini kacau balau. Mereka sudah berhitung, jika Gibran berhasil mereka tumbangkan, maka kemarahan dari pendukung Jokowi dan Gibran tidak bisa dihindarkan lagi. Situasi dan kondisi inilah yang memang benar-benar mereka harapkan terjadi. Pada saat itu, mereka akan menyusup menjadi bagian dari pendukungnya Jokowi Gibran, dan akan terus-menerus mengobarkan api peperangan untuk menjatuhkan Prabowo. Harapan mereka, setelah Prabowo akhirnya juga tumbang, maka mereka akan dengan mudah mengajukan Imam Mahdi sebagai Presiden Indonesia untuk menggantikan Prabowo. Gimana Drun? Enakan dikadalin oleh Jokowi? Selama ini Jokowi membiarkan pola kalian bukan berarti Jokowi lemah. Bukan pula karena Jokowi dungu dan tolol seperti yang sering digaungkan oleh Rocky Gerung. Pembiaran Jokowi terhadap segala tindakan biadab kalian itu adalah bagian dari strategi yang memang membutuhkan kesabaran. Sambil menunggu waktu yang paling tepat untuk melakukan serangan balik. Sekarang kalian sudah mulai merasakan dampak dari serangan baliknya Jokowi. Serangan ini tentunya masih tahap awal, masih tipis-tipislah serangannya. Tapi kalau kalian masih bandel juga, kalian pastinya akan merasakan serangan yang lebih dahsyat lagi di masa yang akan datang. Oke guys, silahkan berikan coret-coretmu di sini untuk mengisi waktu, sambil menunggu berita mereka diputuskan masuk penjara.